Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Mini Soybean Processing Plant dengan topik kecap. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Vindi Hekatrisna, Vivi Sulastri, dan saya sendiri Erna Handayani dan Siti Khalifah. Dan berikut bagian-bagian yang akan dibahas. Yang pertama adalah latar belakang bahan yang diproses, 2. Tahapan proses, 3. Nama-nama dan fungsi peralatan yang digunakan, 4. Hasil atau produk akhir, 5. Analisis ekonomi, 6. Kesimpulan. Untuk yang pertama ada latar belakang bahan yang diproses akan dibahas oleh saya sendiri. Kedelai atau kacang kedelai adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti kecap, tahu, dan tempe. Berdasarkan peninggalan arkeologi, tanaman ini telah dibudidaya sejak 3.500 tahun yang lalu di Asia Timur. Kecap merupakan salah satu olahan nasi fermentasi tradisional kedelai yang digunakan secara luas sebagai penyedap masakan di Indonesia. Proses pembuatannya sudah diwariskan secara turun-temurun dengan mempergunakan kedelai hitam sebagai bahan dasarnya. Cara tradisional, starter atau inokulum yang dipergunakan umumnya berasal dari lingkungan tempat pembuatannya atau dari sisa produk sebelumnya. Sekarang ini, selain cara-cara tradisional, fermentasi kecap sudah dilakukan dalam skala industri dengan mempergunakan prinsip-prinsip teknoekonomi sehingga hasil yang diperoleh kualitasnya lebih bagus dan terjamin kestabilan mutunya. Di Indonesia, selain kedelai, sebelumnya ada beberapa jenis kacang-kacangan lain yang merupakan sumber protein nabati, di antara kacang iris dan kacang tolo. Kedua jenis kacang tersebut sejauh ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya yaitu tahapan proses yang akan disampaikan oleh saudari Vindi. Kepada saudari Vindi saya persilakan. Tahapan proses pada pembuatan kecap. Metode pembuatan kecap itu ada dua, yaitu ada hidralisis asam, dia lebih mudah, lebih cepat, cita rasa kurang baik, kerusakan zat gizi atau asam amino trifosfat. Yang kedua ada fermentasi, dia lebih lama, lebih sulit, dan cita rasanya pun lebih baik. Adapun metode fermentasi, yang pertama ada perendaman kedelai, penghilangan kulit, pemanasan, inkulasi kapang, fermentasi tahap 1, pencampuran dengan aluran garam, fermentasi tahap 2, penyaringan, penambahan rempah, gula merah, pasteurisasi kecap. Adapun tahapannya, yang pertama perendaman kedelai. Proses ini dilakukan sekitar 16 jam lamanya untuk memudahkan pengupasan kulit kedelai. Yang kedua ada penghilangan kulit. Penghilangan kulit dilakukan untuk memudahkan pertumbuhan kapang dan cita rasanya. Yang ketiga ada pemanasan. Tujuan dari pemanasan ini untuk menggunakan kedelai agar mudah difermentasi. Caranya dengan direbus dan pengukusan autoclave 115 derajat Celcius dan perebusan atau pengukusan berlangsung selama 4 jam. Yang keempat itu ada inkulasi kapang. Kapang yang digunakan pada tahap ini yaitu Aspergillus oryzae atau Aspergillus soyae. Di Indonesia biasanya digunakan jamur tempe. Yang kelima ada fermentasi koji. Fermentasi ini dilakukan selama 3 hari pada suhu 30 derajat Celcius dengan menghasilkan koji dan mikroba utama Aspergillus oryzae atau Aspergillus soyae menjadi enzim atau proteolitik, amilotik, lipase, dan selulase menjadi pembentukan cita rasa dan aroma. Dan mikroba lainnya yaitu Streptococcus, Lactobacillus delphi dan Bacillus subtilis untuk suhu, kelembapan, dan aerasi dikontrol untuk mencegah rhizopus dan mukos yang bisa merusak cita rasa. Yang keenam ada pencampuran dengan brine. Konsentrasi pada proses ini berkisaran 6-23% dengan brine
dibanding koji sama dengan 2:1. Tujuannya untuk menghentikan kapang dan mendorong pertumbuhan bal. Yang ketujuh ada fermentasi ngurami. Fermentasi ini memiliki 3 tahap, yaitu pertama fermentasi asam atau bakteri, yang kedua fermentasi alkohol atau yeast, yang ketiga fermentasi penuaan atau aging, yang kedelapan penambahan gula dan bumbu. Pertama-tama kecap dan bumbu dididihkan, lalu disaring, ditambahkan juga gula merahnya, lalu dipanaskan lagi, dan terakhir disaring kembali. Bumbu yang digunakan yaitu keluak, lengkuas, serai, daun salam, dan mentega. Untuk gula yang digunakan sekitar 750 gram per liter. Dan yang kesembilan, bahan pengawet. Bahan pengawet yang digunakan yaitu benzoat 1000 ppm untuk mencegah kerusakan oleh jamur dan bakteri. Dan yang terakhir, 10 pencampuran dengan terigu. Terigu ditambahkan sebanyak 50% di Indonesia. Ada yang menggunakan, ada juga yang tidak. Tujuannya untuk melengkapi asam amino, menurunkan kadar air, dan untuk mencegah bakteri. Terima kasih kepada Saudari Vindi. Materi selanjutnya yaitu nama-nama dan fungsi peralatan yang digunakan akan disampaikan oleh Saudari Vivi. Kepada Saudari Vivi, saya persilahkan. Nama-nama dan fungsi peralatan yang digunakan. Yang pertama, autoklaf adalah suatu bejana yang dapat ditutup yang diisi dengan uap panas dengan tekanan tinggi. Suhu di dalamnya dapat mencapai 115 derajat Celcius hingga 125 derajat Celcius dan tekanan uapnya mencapai 2-4 atom. Alat tersebut merupakan ruang uap berdinding rangkap yang diisi dengan uap jenuh, bebas udara dan dipertahankan pada suhu serta tekanan yang ditentukan selama periode waktu yang dikehendaki. Waktu yang diperlukan untuk sterilisasi tergantung pada sifat bahan yang disterilkan, tipe wadah, dan volume bahan. Yang kedua, oven industri ini berskala besar dan memiliki ruang yang bervariasi, panjangnya mulai dari 10-100 meter dengan lebar 50-150 meter. Pada oven industri memiliki fitur pengatur suhu, timer, serta ada pengaturan ekstarasi udara. Pada setiap zona atau bagian-bagian pemagangannya, oven bisa diatur suhunya meski berbeda satu sama lain. Yang ketiga, pengemasan sekunder botol kaca berupa krat yang terbuat dari plastik dan kayu, di mana masing-masing krat dapat menampung 24 botol kecap. Krat, plastik, dan kayu yang digunakan botol plastik menggunakan karton sebagai kemasan sekunder. Kemasan dalam bentuk saset terdiri dari kemasan primer dan sekunder, dan diantaranya terdapat label dan terbuat dari kertas. Yang keempat, neraca analitik atau yang sering disebut timbangan. Analitik merupakan alat untuk mengukur berat, terutama yang berukuran kecil, atau alat untuk menimbang suatu zat. Yang kelima, adanya panci. Panci digunakan untuk proses perebusan kedelai. Hasil atau produk akhir. Dari proses yang telah dilakukan tadi, yang dimana bermula dari tanaman kedelai, maka hasil akhirnya yaitu jadilah kecap manis dengan cara pembuatan menggunakan fermentasi. Cita rasa manis didapatkan dari gula aren yang ditambahkan ke dalam olahan. Ditambah juga dengan rempah-rempah menambah cita rasa yang berbeda dari kecap negara lain. Terima kasih kepada Saudari Vivi. Materi selanjutnya yaitu analisis ekonomi akan disampaikan oleh Saudari Siti Khalifah. Kepada Saudari Siti Khalifah, saya persilakan. Untuk analisis ekonomi sendiri terdapat analisis biaya. Nah, di mana terdapat rata-rata biaya tetap usaha pembuatan kecap kedelai pada industri kecap lele di Kabupaten Pati. Terlihat pada tabel, jumlah biaya tetap per bulan terdiri dari tenaga kerja, tunjangan hari raya, listrik, PPh, PBB, penyusutan peralatan, dan bunga modal investasi. Nah, selanjutnya, terdapat rata-rata biaya variabel dan total biaya operasional usaha pembuatan kecap kedelai pada industri kecap lele.
di Kabupaten Pati, di mana terdapat persentase dari biaya tetap yaitu 46,1% dan persentase dari biaya variabel yaitu 53,9%. Selanjutnya, untuk analisis penerimaan kelayakan usaha lebih memungkinkan layak jika dilihat dari penerimaan yang lumayan dengan memiliki residu 2% dari penerimaan. Dan untuk keuntungan usaha per bulan, jika dilihat dari total penerimaan dan total biaya yaitu sekitar 11.551.845,98 rupiah. Sedangkan resiko usaha dan batas bawah keuntungan usaha yaitu 1.425.888,96 rupiah. Dan efisiensi usaha pembuatan kecap kedelai yaitu 1,35 per bulan. Baik, dari pemaparan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kecap merupakan salah satu produk olahan hasil fermentasi tradisional dari kedelai. Kecap sendiri paling umum menggunakan kedelai hitam untuk pengolahannya. Dengan adanya campuran gula merah dan rempah-rempah yang ada di Indonesia, menambah cita rasa kecap semakin bagus. Untuk tahap pembuatan kecap terbagi menjadi dua yaitu hidrolisis dan fermentasi. Tetapi yang paling umum digunakan adalah yang fermentasi karena membuat rasa kecap sangat baik walaupun proses pembuatannya sangat lama dan sulit. Untuk alat yang digunakan masih menyangkut dalam lingkup tradisional. Tetapi di era seperti sekarang ini sudah banyak pengolahan kecap yang menggunakan teknologi modern untuk menghemat waktu produksi. Terima kasih kepada Saudari Siti Khalifah. Dan berikut ini adalah jurnal yang kami gunakan untuk membuat materi pada hari ini. Dan tibalah di akhir dari presentasi pada hari ini. Jikalau ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.